Halo, selamat malam semuanya. Jadi di sini aku mau presentasiin tentang laju inflasi, upaya pedagang kecil dalam menyikapi kenaikan harga. Nah, setelah melakukan observasi di pasar yang terletak ada di Gunung Madu, saya melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di toko. Pedagang tersebut menjual berbagai macam sembako seperti beras, sayuran, minyak, telur, dan buah-buahan. Selain itu, toko tersebut juga menyediakan berbagai produk bahan beku seperti frozen food dan aneka saus sebagai perlengkapan kebutuhan konsumen. Dan berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, banyak konsumen yang tetap melakukan pembelian di toko tersebut meskipun ada pedagang lainnya. Hal ini disebabkan oleh anggapan konsumen bahwa harga di toko tersebut lebih murah dibandingkan toko lainnya. Selain itu, toko tersebut juga memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memungkinkan mereka untuk berhutang, yang menjadi alasan tambahan konsumen memilih berbelanja di sana. Kemudian dari hasil pengamatan saya, pedagang tersebut memiliki strategi penjualan yang efektif untuk menarik pelanggan. Produk yang ditawarkan meliputi berbagai kebutuhan pokok seperti sembako dan makanan beku yang disusun dengan rapi agar mudah dijangkau oleh konsumen. Harga yang ditetapkan dianggap terjangkau dibandingkan toko lain di sekitar. Selain itu, pedagang juga menunjukkan sikap ramah kepada pelanggan dengan cara berkomunikasi yang baik dan sopan, sehingga membuat konsumen merasa nyaman dan senang berbelanja di toko tersebut. Strategi ini membantu menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, kemudian dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan pedagang, perubahan harga pada bulan sebelumnya menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga berkisar antara 100 hingga 200 perak per kilogram atau per pieces untuk beberapa produk yang dijual, terutama barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan minyak. Kenaikan ini terjadi karena faktor harga pasar yang naik, di mana pedagang harus menyesuaikan harga jual mereka dengan harga beli dari pemasok. Meskipun harga naik, konsumen tetap membeli barang tersebut karena produk-produk tersebut sangat dibutuhkan dan merupakan kebutuhan sehari-hari. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan, produk yang paling laku di toko tersebut adalah telur dan beras. Hal ini disebabkan karena keduanya merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh masyarakat setiap hari. Meskipun ada kenaikan harga, konsumen tetap membeli produk-produk tersebut karena tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari mereka. Bagaimana cara strategi pedagang menentukan harga jual produk? Pedagang tersebut menentukan harga jual produk dengan mengikuti harga pasar yang berlaku. Mereka menyesuaikan harga dengan kondisi pasar dan harga beli dari pemasok. Selain itu, untuk menarik pelanggan, pedagang menggunakan strategi penataan barang yang rapi dan menarik sehingga pelanggan lebih mudah memilih produk. Keramahan dalam melayani pembeli juga menjadi strategi utama yang membuat pelanggan merasa nyaman dan tertarik untuk berbelanja lebih banyak di toko tersebut. Nah, bagaimana sih cara atau strategi yang dilakukan pedagang pada saat terjadi kenaikan harga? Nah, dari hasil wawancara yang udah aku lakuin, strategi yang digunakan pedagang saat terjadi kenaikan harga adalah dengan tetap melayani pembeli dengan baik dan menjelaskan secara jujur bahwa harga barang mengalami kenaikan. Pedagang memberi penjelasan bahwa kenaikan harga tersebut bukanlah keputusan pribadi mereka, melainkan karena harga pasar yang sedang naik. Dengan cara ini, pelanggan dapat memahami situasi dan merasa dihargai, meskipun harga barang yang mereka beli lebih tinggi dari sebelumnya. Faktor penyebab kenaikan harga pada suatu barang atau toko disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kenaikan harga pasar yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang, harga bahan baku, transportasi, atau kenaikan upah pekerja. Itu dapat mempengaruhi harga jual barang. Selain itu, perubahan musiman dalam produksi pertanian seperti cuaca buruk atau hasil panen yang menurun juga dapat menyebabkan harga barang tertentu seperti sayuran dan buah-buahan naik. Fluktuasi harga bahan bakar juga dapat mempengaruhi biaya distribusi barang yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga barang di pasar. Dari kenaikan harga barang di pasar itu memiliki dampak yang
beragam bagi pedagang kecil. Di satu sisi, pedagang kecil mungkin mendapatkan keuntungan lebih besar jika mereka bisa menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, keterbatasan daya beli konsumen bisa mempengaruhi volume penjualan, sehingga pedagang kecil mungkin mengalami penurunan jumlah pembeli. Harga yang lebih tinggi juga dapat membuat pedagang kesulitan mengelola stok barang karena konsumen lebih selektif dalam membeli barang. Oleh karena itu, pedagang kecil harus berhati-hati dalam menetapkan harga jual agar tetap kompetitif tanpa kehilangan pelanggan. Bagaimana sih respon konsumen terhadap kenaikan harga? Jadi, respon konsumen terhadap kenaikan harga cenderung beragam, tergantung pada kebutuhan mendesak dan ketersediaan alternatif. Untuk produk-produk pokok seperti beras, telur, dan minyak, meskipun harga naik, konsumen tetap membeli karena tidak ada pilihan lain. Namun, untuk barang-barang non-primer atau yang memiliki alternatif, konsumen mungkin akan lebih selektif dalam berbelanja atau mencari pasar lain dengan harga lebih murah. Beberapa konsumen mungkin juga memilih untuk mengurangi pembelian atau mengutamakan barang yang lebih murah sebagai respon terhadap kenaikan harga. Bagaimana sih kondisi jual beli setelah terjadi kenaikan harga? Jadi setelah terjadi kenaikan harga, kondisi jual beli di pasar unik kecil akan dipengaruhi oleh dua faktor utama, daya beli konsumen dan respon pedagang. Meskipun harga barang naik, beberapa pedagang tetap melayani pelanggan dengan cara yang lebih ramah dan memberikan penjelasan mengenai kenaikan harga. Di sisi lain, konsumen yang menyadari bahwa harga pasar yang meningkat tidak dapat dihindari, mungkin akan lebih selektif dan hanya membeli produk yang benar-benar mereka butuhkan. Toko-toko dengan harga lebih murah atau kebijakan pembayaran yang lebih fleksibel seperti pembayaran kredit bisa menarik lebih banyak pelanggan. Untuk mengatasi inflasi dan masalah kenaikan harga di pasar, pemerintah perlu mengimplementasikan beberapa kebijakan moneter yang dapat menurunkan tekanan harga. Kebijakan suku bunga yang lebih tinggi dapat digunakan untuk menekan inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga mengurangi daya beli. Intervensi pasar untuk stabilitas harga seperti pengaturan harga komoditas atau pembatasan kenaikan harga barang-barang pokok juga bisa membantu mencegah lonjakan harga yang tidak bisa terkendali. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Kebijakan fiskal seperti pemberian subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat miskin juga bisa mengurangi dampak negatif inflasi terhadap daya beli konsumen. Sebagai individu atau konsumen, saya merasa penting untuk lebih bijak dalam menyikapi kenaikan harga yang terjadi, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengatur pengeluaran dengan lebih hati-hati, memilih untuk membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan menghindari pembelian barang-barang non-prioritas bisa membantu mengurangi dampak kenaikan harga. Selain itu, mencari alternatif produk dengan harga lebih terjangkau atau membeli dalam jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan harga grosir juga bisa menjadi solusi. Sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan di tengah kondisi kenaikan harga, kita juga bisa mencari sumber pendapatan tambahan atau meningkatkan keterampilan agar bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Jika memungkinkan, kita dapat mulai menanam bahan makan sendiri di rumah, seperti sayuran atau buah-buahan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan menghemat pengeluaran. Selain itu, menjaga pola konsumsi yang efisien dan tidak boros, seperti mengoptimalkan penggunaan barang dan makanan, juga dapat membantu mengurangi pemborosan. Nah, di sisi lain, kita juga perlu lebih mendukung pedagang kecil dengan berbelanja secara bijak dan mendukung mereka dalam menghadapi kenaikan harga. Dengan melakukan semua ini, saya yakin kita bisa menghadapi situasi kenaikan harga dengan lebih tenang dan tetap menjaga kesejahteraan meskipun di tengah tantangan ekonomi. Nah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih, bye-bye.